Puji Tuhan, teman-teman pemuda semuanya, terkhusus teman-teman pemuda di PD Efrata Yogyakarta. Kita bersyukur hari ini kita boleh berjumpa lagi, walaupun kita tidak berjumpa seperti biasanya kita berkumpul di gereja, tetapi hari ini kami mau mengajak teman-teman, rekan-rekan semua untuk memuji menyembah Tuhan. Oleh karena itu mari kita rendahkan hati kita berdoa dulu kepada Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena kasih penyertaan Tuhan, pemeliharaanmu yang sempurna atas hidup kami. Dan sebentar kami mau memuji menyembah Tuhan, terus ajar kami Tuhan untuk terus memuliakan namamu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk memujimu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita angkat pujian semua karena anugerah-Mu. Haleluya. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kita angkat pujian ini dari awal. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati.
Terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Amin. Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Amin. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah Tuhan. Biarlah Engkau sempurnakan pujian penyembahan kami ini Tuhan, agar setiap pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terus ajar kami Tuhan sesuai dengan firman-Mu Tuhan, karena kami butuh firman-Mu untuk terus menguatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo guys, haleluya, puji Tuhan. Apa kabar semua? Baik-baik saja bukan? Kembali kita berjumpa dalam ibadah Youth GPD Efrata. Meskipun hanya secara online, tapi kita percaya tidak mengurangi rasa semangat kita, sukacita kita dalam beribadah. Justru lewat saat-saat seperti ini, itu menguatkan iman kepercayaan kita untuk kita tetap berharap dan bersandar kepada Dia. Kita yakin dan percaya ketika kita berharap dan bersandar kepada Dia, maka kita tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Amin. Mari kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Firman Tuhan berkuasa di dalam hidup kita. Firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul berharga. Kita sama-sama membuka di dalam surat 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama, seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Seperti yang kita sudah ketahui bersama, Allah begitu mencintai kita, Allah begitu menghargai kita. Itu semua dibuktikan dengan pengorbanannya di kayu salib. Ia mati
untuk menebus kita dari dosa. Kita sudah menang atas dosa. Kita sudah dibebaskan atas belenggu dosa. Kuasa maut telah dipatahkan. Kita menang, kita bebas. Puji Tuhan. Melalui ayat ini kita mengerti bahwa Allah rela menebus kita dengan darah yang begitu mahal. Kualitas darah itu begitu mahal sehingga tidak dapat digantikan oleh apapun. Kekayaan kita, harta kita, kepintaran, gelar kita, perbuatan baik kita, bahkan pelayanan kita sekalipun tidak dapat mengganti harga darah yang sangat mahal itu. Bukan berarti hal-hal itu tadi tidak berguna, itu justru sangat berguna. Tetapi dalam kaitannya menggantikan darah yang mahal itu, maka itu tidak sebanding, tidak sanggup menggantikannya, sebab darah itu begitu mahal. Hal ini membawa pengertian bahwa Allah begitu mencintai kita, Allah begitu menghargai kita, luar biasa sekali nilai kita di mata Dia. Bahkan kita ini biji matanya dikatakan. Masih kurang. Coba kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Wow, spesial sekali. Allah turun tangan langsung menciptakan kita. Allah berkreasi untuk kita. Berbeda dengan ciptaan yang lain, dia hanya sekedar mengeluarkan firman, berfirman. Ya. Pak jadi. Tapi khusus untuk manusia, dia turun tangan langsung. Luar biasa spesial, bukan? Kalau dibanding dengan malaikat, tentu nilai kita di atas malaikat. Malaikat ketika mereka berbuat dosa, Allah tidak turun tangan langsung menyelamatkan mereka, bahkan malaikat dilemparkan dari surga. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah turun tangan langsung melalui Yesus Kristus menyelamatkan kita. Puji Tuhan, betapa berharganya kita. Tapi kemudian apakah itu cukup? Apakah kita hanya sampai pada pengertian bahwa kita berharga? What's next? Apa follow up-nya? Kebanyakan kita stop, kebanyakan kita puas, berhenti pada perasaan bahwa saya berharga. Saudara, untuk menerima anugerah itu tidak perlu syarat apapun, gratis. Tetapi untuk hidup di dalam anugerah itu perlu pengorbanan. Dan harganya itu sangat mahal. Berangkat dari perasaan bahwa kita berharga, maka itu kita pakai untuk mengembangkan potensi diri kita. Jadi kita tidak hanya berhenti pada mengerti bahwa diri saya berharga tapi kemudian tidak melakukan apa-apa. Ketika kita tahu kita berharga, itu menjadi dasar kita untuk kita mengembangkan potensi diri kita, mengembangkan bakat kita, apa yang kita miliki semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita buang jauh-jauh perasaan minder. Nah, perasaan minder inilah yang seringkali menghambat kita untuk mengembangkan potensi kita. Kita seringkali merasa diri kita tidak layak, mungkin karena kita secara ekonomi berkekurangan, mungkin karena kita kurang pintar, mungkin karena fisik kita mungkin kurang menarik. Hal-hal yang membuat kita ketakutan untuk mengembangkan potensi diri kita. Nah, kita sudah tahu kita dicintai, kita sudah tahu kita berharga. Lewat pengetahuan itu seharusnya membantu kita untuk kita mengembangkan potensi diri kita secara maksimal. Yusuf, ya, kita tahu bersama, ia dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir dan kemudian menjadi budak. Suatu pekerjaan yang sangat hina dan rendah. Tetapi karena dia mengetahui bahwa Allah begitu mencintai dia, bahwa ia berharga di mata Allah, dia tidak minder sama sekali. Tetapi justru dimanapun dia berada, dia kembangkan potensi dirinya. Dia kembangkan bakat dia. Sehingga ketika dia berada dimanapun, dia menjadi berkat. Dia menjadi pribadi yang berguna. Kita tahu bersama bahkan ketika dia diangkat menjadi Perdana Menteri, dia melakukan hal-hal yang luar biasa. Dari seorang budak menjadi seorang Perdana Menteri. Bayangkan ketika kalau dia minder pada saat itu, kalau ia tidak mengembangkan segala potensi diri yang ada, maka hancurlah hidupnya. Saudara, jadi nilai yang kita dapatkan pada renungan firman Tuhan pada hari ini, kita sudah tahu bahwa diri kita berharga. Oleh sebab
kita berharga, oleh sebab modal itu, kita sudah memiliki modal itu, mari kita kembangkan potensi diri kita secara maksimal. Kita kembangkan bakat kita, semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Lebih bagus lagi, kita bisa pakai itu, kita bisa sebarkan potensi diri kita kepada orang-orang yang mungkin pada saat ini tidak menyadari bahwa dirinya berharga, orang-orang yang pada saat ini merasa dirinya tidak layak. Melalui kehadiran kita yang sudah mengetahui bahwa diri kita berharga, mungkin mereka bisa dipulihkan. Mereka boleh merasakan diri mereka bahwa mereka dicintai oleh Allah. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kembangkan dirimu, jangan menyerah, jangan pernah minder. Sebab kita tahu kita semua dicintai oleh Allah. Puji Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Engkau telah membuat kami berharga melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Kini saatnya kami mengembangkan potensi diri kami, bakat kami semuanya demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan kiranya menolong setiap pemuda dan pemudi GPD Ephrata yang mungkin pada saat-saat ini merasakan kesulitan oleh karena wabah virus corona. Kami percaya kami semua aman di dalam perlindungan tangan-Mu. Engkau sanggup memelihara setiap kami. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kiranya apa yang sudah disampaikan boleh memberkati kita semua. Kita percaya kalau kita berharga di mata Tuhan, apapun yang kita lakukan, maksimalkan potensi kita dan semua untuk kemuliaan Allah. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, kiranya Tuhan Yesus memberkati.